Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Melvira, pemegang NIM 4420024. Di sini Lia akan menjelaskan materi tentang historiografi masa Yunani dan Romawi. Yang pertama, historiografi masa Yunani. Yunani dimulai ketika penyair Homerus yang hidup kira pada abad ke-10 sebelum Masehi membuat epos dalam bentuk puisi yaitu Iliad dan Odysseus. Pada awalnya, Iliad kisah perang mati-matian antara orang Yunani dengan Troya karena Paris, putra Raja Troya, melarikan Helen, istri Raja Sparta. Odysseus bercerita tentang pengembaraan Odysseus. Setelah kota Troya jatuh, tradisi penulisan sejarah dimulai sejak Herodotus. Sejarah Yunani ditulis oleh Herodotus. Penulisan Herodotus ada dua. Yang pertama, penulisan tidak bergaya Eropa sentris. Yang kedua, penggunaan tidak bergaya dan sumber berupa prasasti. Sebagaimana kaidah penelitian sejarah, Herodotus dijuluki bapak sejarah maupun bapak antropologi atas karyanya tentang Yunani dan Persia karena melakukan tahap penelitian sejarah yang lebih ilmiah dibandingkan karya sejarah lainnya di masa klasik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rindy Saputra, pemegang NIM 4420046. Baik, saya di sini akan melanjutkan penerangan dari saudara Lia Melvira yang membahas tentang historiografi masa Yunani kuno. Dan di sini saya akan melanjutkan penerangan tentang Romawi kuno. Pada awalnya, pendiri Roma menurut legenda adalah dua orang kembar yang bernama Romulus dan Remus yang mendirikan Roma pada tahun 753 sebelum Masehi. Saat masih bayi, mereka ditelantarkan dan akhirnya diasuh oleh seekor serigala betina. Roma pada mulanya diperintah oleh raja, kemudian senator, dan pada akhirnya diperintah oleh kaisar. Orang-orang yang disebut dengan warga memberikan suara untuk memilih senator mana yang harus memegang pekerjaan penting. Orang-orang yang dimaksud dengan warga tersebut ada 3 kelompok, yaitu yang pertama, Equita, yang merupakan golongan pengusaha. Yang kedua, Patrisia, yang merupakan golongan orang yang sangat kaya dan termasuk senator. Yang ketiga, plebeia, yang merupakan rakyat jelata. Selanjutnya, untuk kegiatan persekolahan pada masa Romawi kuno, pada mulanya keluarga Romawi membayar guru pribadi untuk mengajar anak mereka di rumah. Selanjutnya dibuka sekolah umum untuk anak laki-laki, tetapi tetap saja orang tua harus membayar untuk menyekolahkan anaknya di sekolahan umum, sehingga anak-anak yang miskin tidak dapat bersekolah dan tidak pernah belajar membaca dan menulis. Selanjutnya, salah satu alasan kenapa bangsa Romawi memiliki kekaisaran yang besar adalah karena mereka memiliki angkatan darat yang sangat kuat. Pada suatu masa, jumlah prajurit mereka mencapai 450.000 orang. Pasukan Romawi memiliki postur yang sangat baik dan besar dan dilatih dengan sangat baik dan lebih disiplin daripada musuh-musuh yang mereka hadapi. Para tentara merupakan pria yang memiliki tanah berusia 17-45 tahun yang dapat dipaksa untuk menjadi prajurit selama beberapa waktu. Dan selanjutnya, historiografi Romawi kuno dipelopori oleh Thucydides pada tahun 456 sampai 396 sebelum Masehi. Seorang sejarawan kedua dari zaman Yunani klasik setelah Herodotus. Thucydides mengembangkan penulisan sejarah Herodotus yang karyanya mengakhiri penulisan sejarah berdasarkan mitos para dewa dan dimulainya penulisan sejarah berdasarkan logos atau ilmu pengetahuan tentang kehidupan manusia. Thucydides menulis tentang perang Peloponnesia antara Athena dan Sparta, sebuah perang saudara yang berlangsung selama 27 tahun.
pada tahun 431 sampai 404 sebelum Masehi. Perang ini telah merusak persekutuan Delos yang dibangun bangsa-bangsa Yunani kuno untuk menghadapi ancaman serangan pasukan Imperium Persia. Inilah yang menyebabkan lahirnya sejarah tematik Romawi kuno, yaitu sejarah militer dan sejarah politik. Mungkin cuman ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.